Oke. Nah, terus kalau kalian mau nanya-nanya, langsung aja kalian buka Trippy. Di sini HMPTI X plugin. PLUGIN. Atau kalau kalian pakai HP, kalian bisa scan QR code-nya. Nah, tools yang bakal digunain, terus kita harus punya akun GitHub juga. Terus gue bakal pakai Visual Studio Code. Kenapa nggak pakai Atom atau Sublime? Ya karena terbiasa Visual Studio Code. Tapi kalau kalian mau explore di Atom, nggak masalah. Di Sublime juga nggak masalah. Nah, gue bakal jelasin dulu apa itu Git. Git itu adalah sebuah VCS, bukan video call yang syariah itu ya. VCS itu Versioning Control System. Nah, VCS ini tugasnya itu mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Jadi misal kalian ngedit di file A nih, nah itu terus besoknya ngedit di file A di line ke-2 misal, terus besoknya ke-4, terus nambahin berapa baris gitu, itu bakal ke tracking kalau kita pakai VCS atau Versioning Control System ini. Nah, terus bedanya Git sama GitHub itu apa? Nah, Git itu toolsnya, tools yang kita bakal pakai. Nah, kalau GitHub itu platform cloud-nya yang berfungsi ya sebagai penyimpanan di online-nya. Bisa dikatakan kayak gitu, Git repository. Nah, selain benarnya ada Mercurial, terus masih banyak lagi sih jenis-jenis version control system. Cuma kita bakal pakai Git. Terus GitHub juga yang sejenis itu ada Bitbucket, terus ada GitLab. Tapi yang lebih familiar mungkin di GitHub sih, karena open source juga. Nah, terus kenapa harus pakai Git? Yang pertama, kita bakal dimudahkan banget pakai Git ini untuk kolaborasi. Soalnya nggak mungkin developer bakal kerja sendiri gitu. Pasti bakal collab sama beberapa developer lainnya. Lihat aja kayak Tokopedia atau Bukalapak itu banyak banget, udah ratusan atau ribuan. Terus kalau nggak bisa kolaborasi, gimana caranya? Terus yang kedua, bisa nyimpan seluruh versi code. Jadi misal, hari ini kita di file A itu sampai line 20. Terus di kemudian hari, line A-nya udah nyampe 40. Cuma itu error. Kita mau balikin ke versi yang sebelumnya itu bisa kalau pakai Git. Gitu. Terus memudahkan deploy aplikasi. Kenapa? Apalagi kalau kita udah pakai CI/CD, continuous integration, continuous development, kita cuma pull request, kita bisa ke deploy semua aplikasinya. Oke, langsung aja kita contoh case-nya itu ada, misalnya ini nih, ada 2 developer. Yang satu developer Hima, yang satu developer plugin. Developer Hima itu ngubah file A di line 23 sampai 50. Terus si developer plugin ini ngubah di file A line 24 sampai 25. Nah, kalau belum pakai Git, mungkin kalau ada perubahan itu kita harus samain dulu. Lu ngubah yang mana nih? Kita harus samain dulu. Lihat satu-satu. Terus mungkin file A yang di dev plugin di copy ke file A-nya dev Hima. Mungkin kayak gitu. Itu bakal makan banyak waktu sih. Nah, terus kalau pakai Git, jadi itu bakal digabung file A si dev plugin sama dev Hima itu bakal digabung tanpa kita harus buka satu-satu gitu.
Nanti kita ada merge. Terus branch, sebelum kita masuk ke sintak-sintak, kita bahas branch dulu. Nah, branch ini atau cabang ya, itu digunakan untuk ya cegah konflik lah. Terus yang code yang udah stabil itu nggak terganggu atau error. Jadi misal di from this kita bisa lihat ini dia ngoding di branch master semua. Terus si A itu ngoding, si B itu ngoding. Terus jadi konflik. Nah itu tim yang lain itu nggak tahu nih solve-nya gimana, tiba-tiba error aja di master. Itu bakal bikin si apa ya blocker buat orang-orang yang nggak tahu dia develop di mana. Nah dengan adanya Git branch ini bisa kita lihat. Nah si A itu lagi develop fitur upload nih. Nah dia ngedit si fitur-fitur ini doang. Terus si B itu di fitur register ya dia develop di situ. Nah dia pastiin dulu di branch mereka itu nggak ada konflik dan nggak ada error. Nah terus baru di merge ke master, digabungin ke master. Nah itu yang jadi keunggulan branch ini. Nah terus, nah ini gambaran branch. Mungkin bisa dikatakan best practice-nya lah. Pertama ada master. Master itu ketika kita git init, kita mulai apa namanya? Itu pasti kita punya namanya branch master. Ini tuh yang dipakai atau project kita yang sedang live biasanya. Nah, terus dev staging itu biasanya dia itu apa ya, percobaan sebelum ke master. Jadi ibaratnya gini, kita punya toko kue nih, terus kita mau coba bikin resep baru. Nah kita nggak mungkin langsung jual ke toko langsung kan. Anggap aja master ini toko, kita nggak bakal langsung jual ke tokonya. Kita bikin dulu, terus kita coba testing dulu. Kita testing beberapa orang di sekitar kita. Ini resepnya enak nggak? Kalau enak, oke kita jual. Nah itu sama aja kita di dev staging ini. Kita testing dulu, kalau ini benar-benar udah oke, nggak ada error, kita baru up ke master atau ke yang sedang live ini. Nah, kita langsung masuk aja ke Git basic command nih. Yang pertama ada git init. Git init ini bahwa folder project kita itu adalah kita mau versioning nih pakai git. Nah, caranya gimana? Misal gini, kita mana nih? Oh ini. Nah ini nih. Ini di terminal lah. Kita pakai terminal VS Code. Kalau kita buka VS Code, kita buka project kita, tampilannya seperti ini. Contoh ini, gue pakai ada ini project Laravel misal. Ini sebuah contoh aja sih, Laravel. Terus kita mau ngasih tahu ini bakal version ini. Ini kita tinggal ketik di git init. Kelihatan nggak di terminal ini? Nih, kita balik git init. Ini tampilan sebelum kita init ya pakai git. Kita coba git init. Nah, otomatis ini ada jojo ini nih. Ini untuk pertama kali kita init si git. Terus yang berikutnya kita udah ngasih tahu git apa project kita itu bakal pakai git ini tadi. Terus yang berikutnya ada kita bakal pakai .git ignore file.
Biasanya kalau kita git init, itu otomatis di git ignore-nya. Atau kita buat manual. Ya tinggal klik new file, terus .git ignore gini. Gini aja sih. Nah, git ignore ini gunanya buat mengabaikan file-file yang mana yang nggak bakal kita tracking atau bakal kita versioning. Contohnya, biasanya sih ya kalau di Laravel itu folder vendor, ya kan, folder vendor. Terus ada env. Env ini biasanya environment di server atau di laptop kita. Terus ada composer log, karena ada beberapa file yang nggak perlu kita up ke Git repository yang online. Itu fungsinya git ignore. Nah, caranya kalau misalnya kita mau mengabaikan yang folder public ini, ya kita tinggal slash sama foldernya. Slash public. Kita save. Nah, otomatis dia bakal berubah warna nih. Abu-abu. Artinya ini file-file yang kena git ignore. Kalau kita mau masukin publiknya ya tinggal gini aja. Nggak usah dimasukin di git ignore. Nah, save. Oke, terus selanjutnya, nah karena kita mau upload ke GitHub, biasanya kita setting dulu URL-nya. Sebelumnya gue udah bikin di GitHub, bikin repository. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu GitHub, bisa explore sendiri lah ya. Ini gue udah bikin Git repository, tinggal copy aja linknya. Terus kalau mau git remote add origin, git remote add origin, sorry, tinggal gini doang. Ini ngasih tahu di tempat mana kita bakal ngupload si git ini. Nah, kalau udah selesai, nggak ada error, dia bakal gini aja sih. Nah, git init sama git remote at origin itu biasanya dipakai cuma sekali doang ketika kita setting di git lokal kita. Nah, terus selanjutnya ada git add. Git add ini itu buat masukin file-file mana aja yang bakal kita rubah atau bakal kita apa ya, ini sih commit atau udah pasti nih ini yang bakal udah yang udah bener atau nggak ada error, biasanya gitu. Add titik, ini kalau titik itu buat semuanya, jadi bakal masuk semua. Atau kalau kita pakai namanya, nama filenya, itu juga bisa. Misal kita cuma mau commit yang apa ya, kita mau yang artisan doang nih, git add artisan, ini doang. Dia udah ini nih, yang awalnya U untracked, dia berubah jadi A atau added, berarti dia adalah file yang baru ditambahin. Itu ada git add. Selain pakai terminal kayak gini, di VS Code juga bisa pakai yang di samping nih, di toolbar. Itu ada gambar kayak cabang kayak gitu, kita klik. Nah, ini mana aja nih file yang mau ditambahin. Misal, oh yang composer JSON nih, ya tinggal tambahin aja. Nah, dia bakal masuk ke stage change atau stage area. Kalau mau semuanya tinggal yang di change ini, kita plus. Atau kalau mau di terminal, tinggal git add titik.
Itu menyimpan semua perubahan. Nah, ini bakal A semua. Lanjut, setelah git add, kita git commit. Git commit, caranya itu git commit min m, itu message-nya apa. Dia ada pesan commitnya. Git commit ini bertujuan kalau oke, kita udah yakin nih, yang tadi udah di stage area, kita bakal commit. Itu kita bisa caranya gini, git commit min m, pesannya apa. Jadi kalau awal tuh biasanya ini sih, initialize gitu. Atau init doang mungkin. Nah, yang tadi di stage area, dia udah pindah ke yang di stage area, ini udah tercommit, jadi udah pindah dari sini. Terus kita mau upload, kita udah commit nih semuanya. Kita bakal upload ke online repository kita. Caranya tinggal git push origin, nama branch-nya apa? Misal master yang tadi. Push git push origin master. Nah, ini udah ke push ke master. Kalau kita mau lihat, kita tinggal buka GitHub tadi. Ini ada ke push nih. Nah, ini ada filenya. Kita pakai Laravel. Nah, ini kita ada satu commit, artinya ini commitan apa aja yang udah ada ini, perubahan-perubahan apa aja. Itu kita bisa lihat nih. Karena kita awal adding file, dia ya semuanya dimasukin. Kalau kita udah push, kita ada pull. Pull ini buat kalau push itu kayak upload, kalau pull ini buat kayak download gitu. Oke, ada es krim. Ini disponsorin Campina atau gimana? Ada iklan aja. Keren, keren, keren. Oke, lanjut ya. Di selanjutnya tadi git pull origin, git pull origin. Oke, git pull origin itu ya kita buat download atau ngupdate yang di lokal kita. Git pull origin. Biasanya diikutin branch. Branch-nya apa? Misal tadi master. Atau kalau kita nggak usah kasih branch juga nggak masalah sih, harusnya. Nah. Oke, misal nih, terus lanjut dulu deh ke git branch. Nah, tadi kita udah bahas nih di awal, git branch. Itu ketika kita mau ya, ada fitur yang kita mau develop, kita harus misah dulu dari git master. Biasanya itu biar nggak bentrok kan. Nah, misal kita caranya git, gimana? Git branch, nama branch kita. Itu yang baru ya, branch baru. Atau bisa pakai git checkout min b nama branch-nya. Misal gini, git branch. Misal tadi dev 5. Nah, ini udah kebikin ya branch dev 5-nya. Kita bisa lihat pakai git branch kalau nggak salah.
Nah, ini ada branch mana aja. Tadi dev hima sama master kan yang awal. Nah, kita ada di master nih. Kalau mau pindah gimana? Caranya git check out sama branch-nya. Misal dev hima. Oh, sorry. Typo. Git check out. Nah, misal kita git branch lagi, kita pindah ke dev hima. Atau kalau di VS Code itu bisa lewat pojok kiri. Di pojok kiri bawah, ini ada tulisan dev hima. Kalau kita mau pindah ke master, tinggal klik pojok itu, kita pilih master. Udah selesai. Itu pindah, cara pindahnya. Kalau cara bikin branch lagi gimana? Lewat VS Code. Jadi tinggal klik pojok, terus klik new branch. Misal mau dev plugin. Otomatis dia kebentuk nih. Dev plugin. Ada master, plugin, sama hima. Kita juga bisa cek di sini grid branch. Kan ada 3. Tadi yang awalnya 2 jadi 3. Jadi bisa lewat terminal, bisa lewat VS Code. Terus, oh ada git merge. Berarti gue harus berubah dulu ya. Misal si dev plugin ini berubah di oh ya, ini dulu deh. Ini projectnya. Misal ini projectnya, running dulu. Nah, si dev plugin ini mau ngubah si tulisan Laravel ini. Misal jadi ini. Nah, si dev plugin ini ngubah file, ngubah tulisan jadi yang awalnya Laravel jadi latihan git bareng plugin. Ketika dia ngerubah, di filenya itu bakal kelihatan ini. Berarti file itu dimodifikasi atau diubah. Kalau tadi yang awal itu, kalau kita buat file baru, itu bakal jadi A, ada A gitu. Kalau berubah itu bakal jadi M atau modified. Terus misal kita mau lihat nih perubahannya di mana, itu bisa lewat sini. Yang tadi git logo git ini kita lihat, terus klik. Nah itu kita bisa ke tracking nih. Dia ngerubah di line mana? Ternyata dia ngerubah di line 84 di tulisan Laravel jadi latihan git bareng plugin. Nah, itu perubahannya. Terus biasa dong kita git add titik atau bisa lewat sini kalau kita udah yakin. Kita plus terus kita commit. Misal dev plugin ngubah wording. Terus kita commit ya. Nah, ini berubah. Nah, terus suatu saat si dev hima ini kita berubah jadi hima lagi ya. Tadi di dev plugin, sekarang kita di dev hima. Dev hima ini dia masih Laravel karena dia belum di merge sama si dev plugin. Nah, cara buat merge-nya, ini kita materi merge. Nah, caranya git merge, terus target branch-nya. Jadi misal target branch-nya tadi dev plugin nih. Dari dev hima mau nge-merge ke dev plugin.
Merge itu gabungin branch itu. Mana aja yang berubah itu bakal digabungin pakai git merge. Caranya tinggal git merge, terus dev target branch-nya. Git merge dev plugin. Nah, kalau udah, ini ada keterangannya, satu file change, satu insertion berarti ada yang ditambah satu, yang di delete satu, berarti dia itu ngubah. Yang awalnya Laravel jadi latihan git bareng plugin. Oke, terus itu tadi git merge ya. Terus misalkan nih, git merge itu nggak semudah yang kalian praktek karena di ini nih. Soalnya ya proyeknya belum besar, belum di develop banyak, baru banget. Misal mau bakal ada case kayak gini nih. Kita misal si dev5 ini ngubah di line 88 misal. Di line 88 yang awalnya docs jadi ini halaman Hima. Misal gini nih. Terus si dev5 itu commit change docs to ini halaman Hima. Dia commit. Di line 88 dia merubah. Ingat ya, di line 88 dia merubah. Terus dia push nih. Terus kita jadi dev plugin lagi. Berubah juga di line 88. Jadi ini halaman commit lagi. Dia commit. Terus dia mau merge nih sama si dev plugin ini juga ngubah di line 88. Nah, dia harusnya berantem sih. Git merge dev plugin. Oh, sorry. Git merge dev plugin. Sorry. Dia bakal konflik. Ngubah di line 88. Nah, ada beberapa cara buat yang pertama itu accept current change. Accept current change ini berarti dia mempertahankan yang ada di branch kita. Kedua ada accept incoming change. Itu dia bakal di line 88 itu bakal jadi yang di merge tadi. Contohnya ini di dev plugin. Jadi yang bakal dipakai itu yang di dev 5 tadi. Nah, terus ada accept both change. Ini bakal dipakai dua-duanya. Nah, kita coba yang accept current change ya. Yang pertama ini accept ini bakal jadi milik plugin, yang plugin ubah tadi. Kalau yang incoming change, dia bakal jadi yang punyanya si Hima tadi. Accept both change itu bakal kepake dua-duanya. Di 88 sama
jadi nambah satu baris gitu. Nah ini tergantung cache-nya mau gimana. Biasanya si developer ini bakal perundingkan dulu nih dua developer ini. Ini yang mau dipakai yang mana. Kalau mau dipakai dua-duanya ya accept chance. Kalau yang dipakai yang punya plugin ya yang tadi accept current chance. Kalau yang punya Hima tinggal accept incoming chance. Itu tergantung case-nya. Misal oke deh kita pakai dua-duanya. Ya udah kita accept both. Terus tinggal di commit lagi. Biasanya kalau konflik itu harus commit. Oh, belum bisa. Sorry. Nah, gitu. Nah, ada commitnya must branch define into the plugin. Biasanya gini. Kalau habis konflik ya, kita udah git merge, terus kita coba lagi. Tadi yang awalnya gini, latihan bareng git, ini, terus ini jadi halamannya plugin sama halamannya Hima nih. Ini udah di merge, jadinya kayak gini. Ini halaman punya plugin, ini halaman Hima. Pakai git merge. Branch jadi satu. Itu sih, itu git merge. Selanjutnya ada git log. Kita mau pengen tahu yang udah dilakuin sama branch tersebut. Ini caranya gini, tinggal git log. Nah ini udah ke tracking semua nih. Berapa nih jam? 4 tadi kita merge. Jam tadi yang terakhir itu kita merge dari branch Devima ke dev plugin. Terus sebelumnya ada ini juga commitan change doc itu ini halaman punya plugin ini yang dari dev plugin. Terus ini ada Devima, dia bakal ke tracking. Commit-commitannya apa aja? Ke tracking. Oke, terus selanjutnya ada git status. Biasanya buat ngecek yang belum di perubahan apa aja yang belum di commit. Terus gini, kita karena udah commit semua, kita message-nya ini nggak ada yang perlu di commit, ini udah bersih kan gitu. Terus kita bisa merubah lagi di sini misal di line 89. Oh shit. Di line 89 kita merubah, kita terus lagi ada keterangannya bahwa file welcome.blade.php itu udah diubah nih, tapi belum di commit. Nah, cara commitnya tinggal git add titik buat atau lewat tadi yang ini. Terus tinggal git commit. Pesannya apa? Delete link to Hima. Itu bakal ya di commit. Ketika kita git status lagi, udah bersih di lokal kita udah di commit. Terus git diff itu buat
Misal ada perubahan nih, kita mau bandingin file mana aja yang berubah. Itu kita bisa pakai git diff. So gini nih, file yang diubah. Ketika kita git diff, dia bakal kelihatan nih. Kalau hijau berarti kita ngerubah file. Oh, line maksud saya. Ada keterangan ini. Plus kalau kita misal delete, itu ada keterangan juga. Ketika di git diff, dia hapus. Kalau modified, misal gini. Dia gini. Modified. Nah ini sama aja kayak yang tadi. Di kita sebelah kiri, di menu-menu ini kita klik menu yang git. Nah ini ada change. Kita klik yang ini nih. Klik nama filenya. Itu bisa tracking mana yang berubah. Di line mana aja yang berubah. Oke. Di line mana aja yang berubah. Ini kalau lewat terminal pakai git diff atau kalau lewat VS Code itu bisa diklik yang menu git ini, terus klik nama filenya. Ini yang berubah. Itu ada git diff. Terus selanjutnya pull request. Pull request ini gunanya pull request ini digunain ketika kita mau nge-push ke master biasanya. Ke dev dulu, baru ke master biasanya kan gitu. Nah, kenapa nggak langsung ke push ke master aja? Nah, itu bakal gimana ya? Nggak pis gitu lah. Mungkin bakal banyak config atau apa yang kita nggak tahu. Nah, caranya buat pull request ini, udah kita tinggal minta aja. Kita mau pull request yang mana nih? Dari branch mana ke branch mana? Dev5 ke dev master ya. Ke master. Kita mau bikin pull request nih. Nah, ini kelihatan nih, mana aja yang berubah, mana aja yang ditambahin, atau yang di-delete, dia bakal ke tracking di sini. Jadi kita create pull request. Create pull request. Nah, kalau dia nggak konflik, dia bakal gini nih. Langsung bisa di-merge pull request-nya. Jadi, kita bisa review dulu. Nih. Apa aja yang udah berubah tadi kan. Kita bisa lewat. Ini komitanya yang tadi, yang mau di pull request, atau ini kita bisa lihat file-file yang berubah itu mana aja. Ketika kita udah yakin, baru kita merge pull request-nya. Merge pull request. Oke, itu kita udah nyampe pull request. Terus ada apa lagi nih? Oh, yang terakhir, yang ada git clone. Git clone itu cloning buat ngopi. Misal nih, laptop kita hilang misal, amit-amit ya, laptop kita hilang. Terus kita udah push semua di online repository kita, di GitHub. Nah, kita tinggal git clone aja. Caranya, gini misal. Misal kita buka dulu
Git. Ini repo kita. Ini URL-nya kita copy. Terus kita buka terminal. Biasanya terminal. Mana terminal? Nah, misal kita mau clone. Kita masuk ke terminal, ke folder mana yang bakal kita tempati buat download. Nah, misal di sini nih kita mau clone, kita tinggal git clone, paste linknya, enter, otomatis kita bakal clone ini. Oke, kalau kita udah clone, kita bisa lihat projectnya. Kita udah langsung punya project yang tadi kita ini file-file yang mana tadi. Nah, project kita udah masuk ke lokal kita. Kita bisa cek di ini juga sih. Coba di find lah. Dokumen. Terus mana ya? Nah, ini belajar Git. Nah, ini file-file yang kita udah upload tadi. Kita bisa download di sini. Jadi kalau kita misal pindah laptop atau kita mungkin bisa clone juga di server, di VM server kita, itu juga bisa, tinggal git clone. URL-nya apa? Syaratnya harus VM. Itu sih berapa video deh, video. Halo? Oke. Mungkin bisa itu Mas tampilin yang Slido-nya, siapa tahu ada mau tanya nih. Oh ya, Slido ya. Oke, nah. Ini buat teman-teman yang mau tanya mengenai materi tadi, jadi bisa ke slido.com, kemudian hashtag HMPTI X plugin. Nah, nanti teman-teman bisa tanya aja ke situ. Yang mau tanya silahkan tanya. Nanti bakal dibacain, kemudian mungkin Mas Bayu bisa bantu jawab. Oke. Oke, sambil nunggu jangan lupa follow IG-nya HMPTI sama plugin. Terus ingat kita ada giveaway buat kalian semua. Giveaway-nya apa sih Mas? Nggak tahu, tanya anak Hima. Ntar ada deh. Intinya tinggal mention, screenshot atau foto, mention ke kita. Oke. Ini belum ada yang tanya nih. Ini nih buat dari Mas Tio, ada yang tanya ini. Slido itu kayak forum buat tanya jawab. Jadi yang mau tanya silakan ke Slido.
Kemudian nanti kalau misalkan udah tanya, kasih feedback aja, tuh ada polls di situ. Nanti kasih rating buat acara kita. Kalau bisa sih bintang 5 gitu ya Mas. Biar nggak kena Oke. suspend. Kayak Gojek tuh. Oke nih. Mana nih, ada yang mau nanya nggak? Kita tunggu sampai jam 5 sore deh. Kalau misalkan sampai jam 5 sore nggak ada yang tanya, kita akhirin aja. Saya juga lagi Oke. mantau di komen Facebook sama komennya YouTube. Siapa tahu ntar ada yang tanya-tanya gitu. Jadi ini Oke. saya sambil ngobrol aja ya Mas. Iya, gimana? Di GitHub sendiri tuh selain cuman untuk versioning control tuh bisa buat apa aja Mas? Kita ngomong Nah, GitHub bukan Git-nya. oke. Di GitHub ini udah banyak fiturnya sih. Kayak misal CI/CD juga GitHub udah punya. Terus juga biasanya buat Porto ya. Bisa. Nah, buat Porto, sekarang juga GitHub yang baru kan udah ada README di profilnya ya. Ya, itu masih beta Nah, sih. iya. Itu mungkin bakal dipakai kayak LinkedIn itu, mungkin info-info bisa dimasukin ke GitHub. Hmm, Yang jelas sih buat banyak Porto sih, cari hijau-hijau kan. iya, benar. Terus yang lain gitu, Apalagi ya? bisa nggak misalkan kayak buat project management atau mungkin buat Oh, bikin documentation online kayak gitu, bisa nggak sih? bisa banget. Bisa banget sih itu. Soalnya di GitHub itu ada apa ya? Project namanya kalau nggak salah ya. Iya, Nah, itu bisa buat tracking project juga, Kanban board gitu ya. iya kan, board kayak gitu. Itu juga bisa sih di GitHub. Enaknya pakai GitHub sih. Banyak sih fitur-fiturnya. Yang penting explore aja. Nah, gitu. Oke. Pernah nyoba webhook nggak? Apa? Nyobain webhooks gitu buat CI/CD antara dua server? Belum tuh. Belum dah. Mungkin next ya. Oke deh. Kayaknya itu tuh asik tuh materi itu tuh. Iya, mungkin kita next bakal bahas di CICD. Ini belum ada yang tanya nih. Di Facebook juga Belum belum ya? ada yang tanya. Nanti ini semua oke ada nih. Oh nih. Mas, co-founder plugin kok pakai Mac OS? Oke. Ayo jawab Mas. Ayo jawab, Aduh, jawab, jawab. gimana ya? Nah, di plugin itu nggak cuma harus pakai Linux sih, gitu. Visinya plugin itu ngurangin pirates, OS. ya kan? Pirate, Nah, intinya pirate software segala macam. pirates software. Nah, karena daripada pakai Windows bajakan, ya udah pakai macOS gitu kan. Juga kebutuhan sehari-hari, jadi mau nggak mau pakai macOS. Tapi pasti pakai Linux kok, tenang aja. Ada Linuxnya, ada Ubuntu masih pakai. Jadi ini ngelengkapin aja sih. Jadi kalau rata-rata user Linux yang emang butuh kayak apa ya, butuh performa, butuh stabilitas yang lebih tinggi itu pasti lari ke macOS gitu. Toh Yes. kan yang namanya macOS sama Linux itu bisa dikatakan hampir sama. Cuman bedanya kalau macOS itu Unix, kalau Linux itu kan like Unix gitu sih. Iya. Oke. Jadi ini udah ada dua orang, seorang ya, seorang yang tanya lagi gitu. Nanti yang tanya bisa dapat hadiah kok dari Mas Bayu gitu ya Mas. Siap, siap. Oke.
Tanya. Mana? Oke, tanya lain lah. Ayo, teman-teman yang lain tuh bisa kunjungin ke slido.com. Nanti kalian bisa tanya-tanya semua yang kalian mau ke Mas Bayu, ke narasumber langsung. Jadi ini juga apa ya? Kayak tools baru gitu daripada kita harus perhatiin komen ketika kita lagi live stream kayak gini tuh agak ribet gitu kan. Nah, alternatifnya itu kita pakai Slido supaya yang kita nih yang lagi live stream itu bisa fokus, yang tanya tinggal tanya. Nanti ketika selesai kita bakal bantu bacain gitu. Udah lama juga sih Slido sebenarnya. Iya. Pakai. Selain jadi full stack developer ngapain aja Mas kesehariannya Mas? Ngapain aja? Nolak. Ada sih biasanya freelance juga. Tahu. Paling di plugin sih. Gitu ada yang tanya lagi tuh. Boleh minta PPT-nya, Mas di plugin ngapain aja sebagai apa? Min saya pakai Android Studio. Oke, satu-satu nih, satu-satu. Satu. Mana dulu nih? Ini dulu deh. Yang atas dulu boleh. Yang mana? Itu, Mas di plugin ngapain aja sebagai apa? Mungkin dia kepo, Mas Bayu itu di plugin jadi co-founder ngapain gitu. Co-founder itu yang nemuin sebenarnya. Enggak ada. Yang bentuk bareng Mas Dio bentuknya di plugin sama biasanya main doang sih. Main, ngobrol, sharing. Ya gitu-gitu doang. Asik lah pokoknya. Mungkin kalau mau ketemu bisa di BC-nya plugin. Oke. Itu boleh minta PPT-nya nggak? Mungkin nanti bisa di-upload Mas kemana gitu. Mungkin gue bakal tulis di Medium kali ya. Oke. Nanti dikasih linknya gitu ya. Di deskripsi YouTube sama Facebook nanti ada kok. Oke deh. Ini nih. Oh, namanya berubah jadi anonimus semua. Gitu. Tadi ada kayaknya. Saya pakai Android Studio, buat toolsnya pakai SourceTree. Bisa gak ya push ke branch berbeda lewat Android Studio langsung? Soalnya lebih kentang soalnya. Di Android Studio udah ada Git juga kalau nggak salah. Gue buka ya Android Studio ya. Ada. Android Studio. Mana? Pojok itu ada Git. Ada. Atau mungkin bisa lewat terminal. Pakai SourceTree juga enak juga sih sebenarnya. Tinggal klik-klik doang kan. Tapi di Android Studio ada sih. Ntar gue tunjukin. Oke. Ada lagi yang lain sambil nunggu? Nih, oke, kita sambil nungguin. Bentar lagi, 3 menit lagi. 3 menit lagi, oke. Apa tuh? Boleh lihat profil GitHub-nya Mas.
Tuh, Mas, ada yang tanya. Profil GitHub. GitHub. Boleh tinggal di @prasetyo28. Nah ini. Masa harus ditunjukin? Tadi di perkenalan ada ya, Mas? Ada, di depan juga ada. Di sini, bentar. Agak Spasi. sinyalnya Mana? bisa di sini. Udah lama nggak di ini sih. Ini profil GitHub-nya. Reponya baru 40 lah. Yang banyak tuh punya Mas Dio. Apa? Enggak, itu dikit kok. Repo nggak jelas. Yang banyak tuh punya Mas Dio. Nah, gue mending tunjukin ya Dio aja. Mana nih? Nah ini nih. Ini aja kali ya. Ini aja kali ini. Dia udah 169 repository, banyak juga. Mending Apa? follow Mas Dio aja, Dio 7. Ya itu proyek-proyek nggak jelas itu mah. Ya, oke, oke. Itu sih. Ada yang tanya lagi nggak? Last kali ya. Ya, jelas deh. Berat banget. Iya. Bentar. Oke, kita tunggu satu orang lagi yang tanya deh. Habis itu kita selesai Oke. webinar hari ini. Oke, sambil nungguin yang tadi yang Git. Lagi buka juga. Oh, nah ini, aduh, berat banget. Oh, bukan. Bentar. Ini versi jadul banget ya Android Studio-nya. Harusnya yang terbaru juga ada sih. Ini ada version control. Kita bisa klik. Ini buat yang beda yang mana nih? Perubahannya di mana? Saudi Far ini ada juga. Ini ada perubahan-perubahannya. Ya. Terus juga bisa request. Nggak pakai commit ya? Oh, itu ada commit juga tuh. Ada. Hampir sama kok kalau dibilang kayak di VS Code tuh hampir sama. Hampir. Intinya text editor sekarang udah ada plugin-plugin. Ya, ada yang ketinggalan nih. Mau ngasih extension buat VS Code. Ini juga dengan Git. Jadi misalkan kita ada yang berubah nih. Belajar. Mana sih? Oh, mungkin. Gitlines. Gitlines itu kita bisa tahu
ini deh nggak apa-apa deh. Oke, ini pakai Git Lens. Tahu nih, misal, nah ini siapa yang ngelakuin perubahan? Misal ini gua nih ngerubah 6 bulan yang lalu buat create API creating payment. Nah, ini ada kalau pakai Git Lens itu bisa kelihatan siapa yang berubah gitu. Itu sih. Namanya Git Lens. Caranya install di extension terus Git Lens. Udah itu doang. Git Lens. Ini Mas, ada yang tanya lagi nih. Apa tuh? Tuh, Mas mau tanya dong. Ketika saya push Rebase itu apa? ini atas dulu. Push project salah. Bisa dibalikin lagi nggak? Bisa dibalikin lagi nggak? Bisa. Caranya? Caranya pakai revert. Hmm. Dulu. Caranya pakai revert. Open with. Jadi misal git log komitan yang ini nih, yang sebelum download si link hima, namanya git revert. Git revert. Bisa nggak ya? Oh, berarti ini caranya git revert. Ini ya, kode komitannya. Git revert tinggal gini. Set. Nah, otomatis dia berubah ke yang dulu-dulu itu. Itu sih. Terus kalau dia tinggal ini doang. Udah. Dia berubah. Git rebase juga itu dia dia mau balik ke sama aja kayak revert sih, cuma gue lupa nih. Git rebase. Kita bareng-bareng. Git rebase itu buat Git rebase. Halo, cek. Iya, gimana? Gimana? Kedengeran nggak? Git rebase itu kayak, halo, Iya. putus-putus. Gimana Git rebase gimana? Jadi Git rebase itu mirip kayak revert juga kayak gitu. Dia pindah ke komitan yang mana gitu. Makanya caranya sama Git rebase. Terus nama ini biasanya, nama komitannya sama kayak revert. Itu sih paling. Oke. Mungkin
Gitu aja sih Mas ya. Ada lagi? Kayaknya sih udah sih. Kita kan tadi juga udah the last, ternyata yang tanya 2 kan. Oke deh. Oke deh. Mungkin sekian dulu webinar hari ini. Terima kasih juga buat Mas Bayu yang udah ngeluangin waktu dan share banyak materi hari ini. Oke, sama-sama. Nanti kalau bisa yang tadi tuh, yang mau minta Belum semuanya belum. PowerPoint, bisa dikirimin aja linknya nanti, Ya, Pak. link Medium, nanti tak taruh di description YouTube sama Facebook. Gitu ya. Oke, siap. Jangan lupa follow IG-nya HMPTI, Oke, KMPHB, sama thank you. plugin official. Jadi kurang lebihnya mohon maaf.